Saudara semuanya diberkati Tuhan. Amin. Semuanya amin. Amin. Salam. Saudara kiri kanan. Saling bersalam. Salam. 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 Salam dulu. Kamu salam dulu. Jadi saudara-saudara, ini adalah hari Minggu. Bukan kebetulan kita ada dalam tempat ini, tetapi ini adalah karena kasih karunia oleh Tuhan yang diberikan cuma-cuma untuk mau mendekat kepada Tuhan, supaya kita jangan binasa, supaya kita boleh beroleh kehidupan yang kekal daripada Tuhan. Untuk itu saudara-saudara, kita akan meresmikan, kita mulai ibadah kita sekarang. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Jemaat Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Allah dan Juru Selamat kami, yang selalu memberikan kami berkat yang melimpah dan yang selalu ada di setiap langkah hidup kami. Hari ini Tuhan, kami bukan kebetulan ada di tempat ini, bukan karena hari Minggu Tuhan kami ada di tempat ini, tetapi karena kerinduan kami mau memuji dan menyenangkan Tuhan. Untuk itulah kami ada, untuk mau menyenangkan hati Tuhan. Persiapkanlah hati kami, ubahlah hati kami dari jalan-jalan kami yang jahat, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu ya Tuhan, kami akan mengangkat pujian-pujian kami, supaya di mana pujian kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan, supaya di mana pujian kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan, biarlah malaikat-malaikat di surga boleh bersorak-sorai melalui pujian kami. Biar Allah Bapa kami Yesus Kristus boleh bertepuk tangan untuk menyambut pujian kami hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih, kami akan mau menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Salam saudara. Halo. Saudara-saudara siap memuji Tuhan? Siap. Untuk itu persiapkanlah hatimu memuji dan menyembah Tuhan. Jangan tanggung-tanggung. Ya, kita akan memuji Tuhan. Kita angkat lagu pujian dari nomor 24. Tak usah takut. Halaman nomor 24. Semuanya bersungguh-sungguh ya. Kita jadikan lagu ini sebagai doa pujian kita kepada Tuhan atas nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita, atas nafas hidup yang diberikan Tuhan kepada kita tanpa pamrih. Itu hanyalah anugerah cuma-cuma yang diberikan kepada kita. Belum tentu kita mau berterima kasih kepada Tuhan, tetapi itu kasih karunia Tuhan. Kita akan angkat lagu pujian tak usah takut. Yesus
saya ingin jemaat mengeluarkan suara untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tak usah ku takut, kita ulang dari awal. Tak usah ku takut. Jemaat saja. Tak usah ku takut, Allah Jadikan keluargaku memuliakan Tuhan. Tak usah ku takut. tak usah ku bimbang, Yesus pelihara. Dengan hati yang sungguh-sungguh yang melekat kepada Tuhan. Tak usah ku susah, tak usah ku cemas, Dia memberkati Elsa, Elsa, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Elsa dari mulia, Elsa dan Elsa dan Allah Maha Kuasa. Dia banyak melimpah, Elsa Berikan tepuk tangan. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan naikkan pujian kepada Tuhan. Biar nama Tuhan kita permuliakan. Biarlah semua malaikat di sorga memuliakan. Bertepuk tangan untuk menyambut puji dan penyembahan kita. Kita akan angkat lagi pujian bagai tanah kering. 78, nomor 78. Nomor 78. Bagai tanah kering. Bagaikan tanah kering tinggi yang merindukan air. Demikianlah jiwaku
ya. Nah, kita akan lagu sukacita 238. Kita memuji menyembah Tuhan, jangan pura-pura. Berikan dari hati yang dalam, sebagaimana kau bisa menarik itu Tuhan, bisa bersukacita untuk Tuhan. Itu Tuhan tidak tidur. Tuhan ada melihat pujian penyembahan kita. Amin. 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 Untuk itu berikanlah pujian sukacitamu kepada Tuhan. Kalau zaman dulu Mas Daud, pujilah Dia dengan gendang, dengan kecapi, dengan melopot. Kalau di orang Batak, pujilah Dia dengan tulinga, dengan hasapi, dengan gondang. Itu harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Amin. Nah, untuk itu di segala semua itu dengan hati kita lah kita memuji Tuhan yang sungguh-sungguh tanpa ada paksaan. Amin. Amin. Kita akan menyanyikan halaman nomor 38, Yesus kekasih jiwaku. Kunci F tadi juga. G. Matahari bersampai terbenamkan, tuangkan lagu pujian, tinggikan namamu. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, kau terus bersamaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamkan, tuangkan lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Saya lihat kayak kurang semangat, kayak ada yang buat gini-gini aja. Dengan gendang itu bersemangat memuji Tuhan dengan gendang, dengan kecapi, dengan segala dengan apa yang bisa kita mainkan sebenarnya kata Tuhan. Kita akan Ulang lagi. tapi semangat. Ini aja. Nah, udah kita ulang lagi kan? 36 lagi, 38. Apa? 36. Tapi dengan semangat ya. Kita memuji Tuhan bukan karena hari Minggu saja, bukan hanya rutinitas sebagai orang Kristen hari Minggu ke gereja, tetapi setiap hari kita harus memuji Tuhan. Tetapi hari Minggu persekutuan, jangan kita menjauhkan diri dari persekutuan ibadah, yaitu hari Minggu. Setiap hari Minggu itu kita harus beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Nah, dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan lagi lagu sukacita ini dengan Yesus kekasih jiwaku. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, kau sebut dosa.
terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Ada sukacita enggak kan? Ada, semuanya ada sukacita. Amin. Amin. Ada, amin. Ada, amin. Kita akan angkat lagi, ada satu sobat nomor 30. Nomor Ada satu sobatku yang setia, yang selalu menemani diriku di waktu aku susah, waktu ku sendirian. Yesus selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Satu sobatku yang setia, yang selalu menemani diriku di waktu aku susah, waktu ku sendirian. Yesus selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. saudara-saudara masih kuat memuji Tuhan. Masih. Amin. Silakan duduk bersama kita. Waktu kita bepergian, Tuhan selalu ada bersama kita. Ada enggak yang mau merasakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita akan buka ruang kesaksian dan kita akan menyanyikan lagu. Ajaiblah karyamu, berharap jalanmu, Raja segala bangsa yang
Mohon kesaksian dari saya karena cinta kepada Tuhan, pengalaman saya di dalam hidup ini, di mana Tuhan menggerakkan hati saya untuk berdoa semalaman suntuk hari Jumat malam. Biarpun banyak masalah yang saya hadapi, tetapi bisa Tuhan mengenangkan saya. Segala sesuatu saya serahkan di dalam Tuhan. Di mana saya berdoa semalaman pertama, Tuhan tunjukkan ayat Yohanes 14 ayat 14. Itulah yang Tuhan tunjukkan bagi saya. Dan doa kedua, di mana Tuhan menunjukkan lagi, yaitu Zakaria 2, satu pasal itu. Dan doa ketiga, saya berterima kasih. Dan saya minta bagi Tuhan supaya Tuhan memberikan pengertian bagi Tuhan. Berikan pengertian jika Tuhan berikan ayat ini kepada kita. Itulah saya minta. Supaya Tuhan kuatkan, supaya Tuhan memberikan pengertian bagi Tuhan. Dan saya atas kesaksian saya bernyanyi dulu yang mana Tuhan bukakan di dalam hidup saya. The Bluetooth device is ready to pair. Wajahku mengerti segala rencanamu. Wajahku Ada lagi yang mau bersaksi dari Tuhan, menyanyi kisah menyanyi boleh, bernyanyi boleh. Siapa yang mau boleh? Oke, shalom semuanya. Saya mau menyaksikan lagu
percuma sebelumnya saya bilang percuma kalau ikut Tuhan Yesus tapi nggak percaya sama janji-janjinya. Sini saya mau tanya, kau percaya janjimu? Saat
Ya, karena lagu ini banyak membangun iman kita di dalam mengikuti Tuhan, menyembah Tuhan. Untuk itu saatnya kita akan merendahkan hati kita. Kita akan mendengarkan sebagian daripada isi hati Tuhan melalui hambanya Pak Elia Purba. Kita angkat 142 halaman 140 lingkup itu. Saya aja nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Oleh kasih kemurahan-Mu, Engkau menolong kami, melindungi kami. Bahkan kami mempunyai kesempatan untuk bersekutu dengan pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak buat kesempatan yang masih Engkau beri bagi kami. Inilah hidup kami Tuhan yang masih banyak ditandai kekurangan kelemahan ini. Tuhan ampuni kami Bapa dari kesombongan kami, dari kejahatan kami Tuhan, ampuni. Ingatkan kami selalu akan kasih-Mu Yesus. Biarlah firman-Mu senantiasa bekerja dalam kehidupan kami, memperbaiki, menegorkan, mengarahkan kami kepada jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah berkata-kata lewat doa dan pujian kami Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bahkan pada saat ini Tuhan kami mau rindu Tuhan dilawat oleh firman-Mu sebagai jawaban dari permohonan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami undang Kau hadir di tempat ini Tuhan, memimpin hidup kami, berfirman bagi kami.
agar benar-benar terang. Firman-Mu dapat mengoreksi, memperbaiki, bahkan mengarahkan kami, sehingga kami Tuhan hari demi hari semakin sungguh-sungguh dan giat untuk melakukan firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami tahu Bapa, di mana kami bersekutu dengan Engkau, khususnya di dalam mendengarkan firman Tuhan. Di situ si iblis tidak tinggal diam, selalu mencoba mengganggu hati pikiran kami. Kami umat-Mu bersatu hati memanggil nama Tuhan dan kami tolak dia. Di dalam nama Yesus kami sudah pergi keluar dari tempat ini, bahkan dari ruangan hati kami. Hanya roh Allah dan darah Yesus menguasai setiap pribadi kami. Maka kami dapat duduk tenang menikmati firman-Mu yang memperbaiki kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu menyerah diri sepenuh ke tangan-Mu Tuhan. Urati hamba-Mu agar benar-benar setiap tutur kata yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah benar-benar firman yang akan disampaikan dan kami nikmati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami mau duduk tenang menikmati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam semuanya. Salam. Saya mengucapkan syukur dan banyak terima kasih kepada Tuhan. Oleh kasih kemurahan Tuhan, kita boleh ada di tempat ini bersekutu dengan pribadinya. Kalau tadi Wilnya itu sangat semangat, saya ikuti Tuhan. Wah, kiranya semakin Tuhan pakai luar biasa, sehingga segala intervensi iblis keluar. Karena apa? Karena kita sudah dimenangkan oleh darah Yesus. Itu sebabnya pada saat ini kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan yang akan menjadi jawaban dalam setiap pribadi kita dan pergumulan kita. Ya. Untuk itu kita persiapkan hati kita untuk sama-sama belajar dari firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. 4 dari yang merah, nomor 4 dari yang merah. Injil Lukas pasal 13 3 dari yang merah. 3 dari yang merah. Yes. Judulnya di sana dikatakan menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Si Iqbal nanti juga video aja daripada main. Nanti Sudah semua sini aja mendapat? videoin. Ribet saya. Sudah semua mendapat? Yang sudah, ayo kita undang, kita sama-sama berdiri. Kita sama-sama membacakan firman Tuhan ini supaya kita semua diberkati Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Semua mendapat Lukas 13. Lukas pasal 13 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Sudah? Amin. Satu, dua, tiga, ya. Pada suatu kali, bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah pada hari Sabta. Di situ ada seorang perempuan yang tahun dirasuk oleh roh sehingga dia sakit sampai punggung-punggungnya tidak dapat dan tidak dapat berdiri. dengan tegak. 12. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata, Hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu. Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama duduk. Di sini firman Tuhan berbicara tentang seorang perempuan yang sudah mempunyai penyakit selama 18 tahun. 18 tahun ini ya berbicara kepada di 2 Timotius pasal 3 dikatakan di situ dosa
manusia pada akhir zaman. Jelas kalau kita tahu seorang perempuan ini yang menderita penyakit bungkuk. Apa ini sebenarnya yang penyakit bungkuk? Apakah dia hanya sekedar secara fisik dia punya bungkuk? Kalau sekarang firman ini datang kepada kita, bukan lagi bungkuk yang di punggung seperti perempuan ini yang mau Tuhan sembuhkan. Tetapi kita mau belajar sebenarnya perempuan bungkuk itu berbicara apa. Coba kalau kita bayangin, kalau bungkuk perilakunya seperti apa kalau berjalan? Selalu melihat ke bawah. Iya kan, kalau dipraktikkan pasti begini. Iya kan, kalau yang bungkuk bisa nggak lihat ke saya praktiknya orang bungkuk itu begini. Kalau mau melihat ke atas juga harus begini, tersiksa. Apa artinya saudaraku? Seorang perempuan yang bungkuk ini Tuhan nyatakan pada kita pada saat ini menggambarkan kehidupan manusia yang selalu fokus atas kepentingan pribadi, itulah jasmani. Hanya yang ada di dalam dunia, karena yang di atas adalah surga. Dia hanya bisa melihat manusia yang hanya bisa melihat kepentingan atau keindahan dunia, sama seperti yang iblis katakan, asal engkau mau menyembah saya, aku akan memberikan semua harta dunia ini. Itu sebabnya kalau pandangan kita hanya ke bawah, kalau pandangan kita hanya sebatas untuk kita di dunia ini, kebutuhan jasmani, terlampau dangkal kita saudara untuk mengikut Tuhan. Tetapi ada harapan yang lebih lagi. Kita memiliki Yesus itu bukan hanya diberkati secara jasmani. Memang bagus, tidak salah kalau kita diberkati. Dan pasti kalau kita mengikuti Yesus itu, yang rohani kita diberkati lebih jauh lagi, yang jasmani akan diberkati. Amin. Itu sebabnya kalau saya tadi saya sangat berterima kasih kepada Pak Simamora. Saya lihat sudah ditutup semua, Pak ini tidak boleh jadwal ibadah tutup semua. Bahkan ada dari pasien tolak tutup. Terbuka mata untuk tidak hanya melihat hal-hal yang jasmani. Mungkin kalau dibuka, mungkin keuntungan bisa dapat sekian-sekian kan gitu kan untuk kebutuhan 1 minggu. Tapi kita korbankan kebutuhan kita sesaat untuk meraih kehidupan yang kekal itu. Jadi kalau hari Minggu masih ada kedapatan, pas jam ibadah ada yang sibuk. Saya nggak unjuk namanya. Itu masih belum fokus. Tetapi pada saat ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita tidak berjalan bagaikan seorang yang bungkuk, yang hanya memandang ke bawah. Bahkan kalau yang bungkuk kalau tidur, bagaimana tidurnya? Karena diganjal bungkuknya, kakinya harus ke atas. Iya kan? Monggal-onggal katanya kan? Jadi karena bungkuknya itu susah. Jadi kalaupun dia paksakan dia tidur terlentang, kakinya akan ke atas. Itu namanya menghujat. Nah, itu dipaksakan. Karena apa? Pandangannya dia datang beribadah. Firman Tuhan memang dikatakan setiap orang yang datang beribadah kepada Tuhan pasti diberkati. Tetapi saya katakan setiap orang yang mengikuti Yesus pikul salib. Tidak salah kalau kita berdoa setiap orang yang beribadah pasti diberkati, itu puji Tuhan. Tetapi kalau kita datang beribadah hanya untuk sebatas kita diberkati secara jasmani, terlalu kecil saudara. Terlalu kecil. Berarti kalau Yesus mengatakan setiap orang yang datang kepadaku harus pikul salib, artinya apa? Ada pengorbanan. Berkorban di waktu, berkorban di tenaga, berkorban di materi. Tapi di akhirnya kita mendapat mahkota, itulah surga yang Tuhan persiapkan bagi kita. Amin. Itu sebabnya kita mau sungguh-sungguh tidak hanya memandang sebatas dunia. Makanya ya memang sangat perlu, bukan ibaratnya kita
sudah begitu tidak perlu ke harta dunia ini sangat perlu menunjang untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, menunjang untuk kebutuhan kita supaya kita sehat melayani Tuhan. Kalau perlu kita juga tidak berisi, saudaraku, tentu sekali kita juga tidak akan semangat memuji Tuhan. Karena apa? Udah keroncongan begitu. Bagaimana? Nah, tetapi pasti kalau kita pertama-tama memandang pribadi Yesus, menyenangkan hati dan Tuhan, memandang pribadi Yesus itu, memandang ke atas itu artinya mengingat pribadi Tuhan. Banyak. Satu contoh saya dulu saya bangun, apa yang terjadi? Di kopi, ke kamar mandi, langsung pergi ke kerja. Karena pandangan saya sudah telat saya mau kerja. Ukurannya hanya sebatas dunia. Tetapi kalau kita ibaratnya yang sudah diangkat oleh Tuhan menjadi umat tebusannya, menjadi anak pilihannya, tentu sekali kita harus ingat, Bapakku terima kasih, Engkau sudah berikan ketenangan bagiku sepanjang hari. Ini mengingat Bapak kita, bukan karena lamanya, tidak, tetapi kita mengingat walaupun sebentar kita berdoa kepada Tuhan, itu bukti kita mengingat kebaikan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Itu makanya memang kalau diangka dikatakan di sini 18 tahun. Apa ini berbicara 18 tahun ini? Sangat susah, kesusahan. Kalau kita baca di dalam Yohanes 6 ayat 66, jumlahnya berapa itu? Yohanes 6 berapa? 8. Apa yang terjadi di sana? Coba kita lihat. Yohanes 6 ayat 66. Siapa yang duluan baca? Siapa yang duluan dapat langsung dibaca? Yohanes 6 ayat 66. Jadi lupa cepat sambil kita belajar, lupa cepat mencari siapa yang duluan dapat. Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid. Atau dari 65 juga supaya dapat apanya dulu. Ayat 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan padamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Iya. Terus 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Kenapa murid-murid sampai mengundurkan diri? Karena Yesus mengajar. Kalau di berikutnya itu di atas dikatakan itu di 60 bacakan sendiri. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Karena sewaktu Yesus bersama dengan murid-muridnya, dia mengajar keras supaya apa? Menegur segala kesalahan, mengingatkan segala kekurangan, menuntun kepada jalan yang benar. Keras. Gak ada pengajaran yang menyenangkan. Sehingga apa yang dikatakan di sini, murid-murid ini bukan jemaat loh, murid-murid mau mengundurkan diri. Kenapa? Ditegur kesalahannya, dituntun dia, diarahkan dia, diingatkan, mau mengundurkan diri. Bapak itu mah kalau bawa firman menyusup, kira-kira seperti itu. Mungkin Pak Pendeta itu tahu kesalahan saya, dia langsung ngomong keras, khususnya mungkin dicari untuk menegur saya. Padahal tidak, saudara. Tapi berbahagialah kamu apabila kamu diperingatkan dan ditegur oleh firman, bersyukur. Karena kita diperhatikan oleh Tuhan. Jadi jangan ibaratnya kalau ibaratnya teguran firman itu ada mengenai kita. Oh mungkin sasarannya karena saya ini ada embel-embelnya. Oh tidak, saudara. Tetapi orang yang sudah terpelihara oleh firman, dia minta syukur, Tuhan ingatkan saya, sebenarnya saya kurang sadar atas, tapi saya diingatkan. Atau kita katakan sudah lupa saya sebenarnya, tapi diingatkan. Keras.
Sudah pernah kan baca di Ibrani pasal 12 ayat 11 itu? Coba kita pergi sebentar ke sana. Ibrani pasal Bu, terus 12 ayat 11. Lomba cepat, ayo siapa yang duluan? Nah, kita ini supaya menjadi mahir. Ibrani pasal 12 ayat 11. Siapa yang juara satu ini? Wah, dari ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran Memang tiap-tiap ganjaran terus pada waktunya diberikan, pada waktunya tidak mendatangkan sukacita, tidak mendatangkan sukacita terus, tetapi duka cita. tetapi duka cita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran menghasilkan buah kebenaran. Amin. yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh Memberikan damai. Makanya berbahagialah kita kalau ditegur oleh firman. cuma yang merah paling atas. Berarti kita ada kepedulian Tuhan kepada kita. Firman itu ada di dalam kehidupan kita. Firman itu, oh, iya, saya kemarin itu berbuat salah, kok sekarang kok tahu ya? Itu kita bersyukur. Supaya apa? Bagaikan pakaian kita yang kotor itu dibersihkan lagi. Waktu pakaian itu istilahnya dicuci, enak enggak seandainya bisa berbicara itu pakaian itu? Dicuci. Iya kan? Di mesin cuci, putar lagi begini. Tapi menghasilkan kebersihan. Demikianlah kehidupan kita itu. Jadi kalau ibaratnya datang ke ibadah, setiap orang yang datang kepada Tuhan pasti diberkati. Haleluya. Tidak salah. Tetapi kita mau dibentuk oleh Firman. Motivasi kita kalau hanya sebatas diberkati oleh Tuhan secara jasmani itu sangat kecil. Banyak orang berkata, wah tanpa ikut Tuhan juga saya sudah kaya. Ya, enggak pasti murah. Banyak ya kan? Sudah kaya sebelum mengenal Tuhan. Tetapi tidak itu saudaraku. Lebih jauh lagi kita mempunyai harapan yang pasti. Itulah surga yang Tuhan persiapkan bagi kita. Tadi berbicara angka 18 ini, 18 udah dua ya. Tadi di Injil Lukas dikatakan 18 tahun penyakit bungkuk. Di Yohanes 6 ayat 66 berapa itu angkanya? 6 tambah 6 tambah 6 berapa? 18 kan? 18 6 kali 3 kok. Yohanes 6 ayat 66. Ini nanti ada maknanya nih, apa yang terjadi di dalam angka 18 ini. Coba nah, kita baca lagi yang 18 dosa kejahatan manusia. 2 Timotius 3 ayat 1. Kita hitung ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Kita hitung nanti pelan-pelan. di bawah Jan yang merah di bawah. 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Mulai. Keadaan manusia pada akhir zaman. Keadaan manusia pada akhir zaman. Terus Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. apa itu yang pertama? Akan datang masa yang sukar. Enggak, ayat yang kedua. Oh, yang kedua. Kan saya katakan tadi ini ada 18 kejahatan manusia. Ya, kita hitung ya. Akan mencintai dirinya sendiri Mencintai dirinya sendiri satu, terus dan menjadi hamba uang. menjadi hamba uang dua, Mereka akan membual tiga, dan menyombongkan diri empat, Mereka akan menjadi pemfitnah. fitnah lima, Mereka akan berontak terhadap orang tua berontak enam, dan tidak tahu berterima kasih. tujuh, Tidak memperdulikan agama. delapan, Aduh. terus Tidak tahu mengasihi. sembilan, Tidak mau berdamai. sepuluh, Suka menjelekkan orang. 11, Tidak dapat mengekang diri. 12, Geram. 13, terus
tidak suka yang baik, 14. suka mengkhianat, Ya, 15. tidak pikir panjang, 16. berlagak tahu, 17. lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Puji Tuhan. Berapa? 18 kan? Angka 18 ini adalah angka kedagingan manusia. Manusia diciptakan pada hari ke berapa? Ke Hari ke-6. Memang angka 6 ini agak aneh. Ini 18 kejahatan manusia. Tadi Yohanes 6 ayat 66. Tadi 18 tahun penyakit bungkuk. Sadis saudaraku. Tapi yang menjadi poin di 2 Timotius pasal 3 ini kita baca di sini menjadi hamba uang yang setara dengan penyakit bungkuk tadi. Seorang perempuan ini yang selalu melihat ke bawah, inilah yang menjadi hamba uang, menghalalkan segala cara. Tak perlu ibaratnya berpikir panjang, yang penting punya uang. Kalau di daerah kami di Subang sana, kalau ada muda sudah nggak punya uang untuk minum, mabuk, gas, untuk masak juga dijual. Maka orang tuanya cari, gas kita kemana? Duh, tahu padahal anaknya sudah jual. Kenapa? Tidak tahu, tidak takut Tuhan. Inilah dosa kejahatannya, karena fokusnya hanya kepentingan diri sendiri. Bahkan tadi kalau menjadi hamba uang, udahlah tak mengenal Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Minggu, tiada hari tanpa uang. Hanya fokus cari uang. Tapi kita yang sudah ditebus dengan darah Yesus, darahnya yang mahal, diingatkan supaya kita layak di hadapan Tuhan, menjadi hamba uang. Lukas pasal 16 ayat 13 sampai 14. Di Lukas pasal 16 Nomor 3 dari yang merah, nomor 3 dari yang merah. Wakil Ustaz yang membaca. Lukas. Dapat belum? Lukas. Lukas berapa? Lukas pasal 13 ayat 16 sampai 18. Ayat 16. Aduh. Nomor 3 kita pinggir. 13. Saya. Ya, ketemu ya, saya ketemu Ayo, saya. yang 16. Ya. Ayo. Ayo. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis Iya. harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham? Terus 17. 11 Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Ini kemurahan Tuhan. Setelah Yesus melihat seorang perempuan yang penyakit bungkuk tadi, dia tergerak hatinya dan dilepaskan dari penyakit yang diderita. Karena apa? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis? Berarti penyakit bungkuk ini tadi bukan penyakit secara fisik. Berarti dikatakan di sini diikat oleh iblis. Makanya hatinya hanya fokus kepada dunia. Tetapi sewaktu Yesus datang, pada saat ini Yesus datang berjamah kita, berfirman bagi kita untuk terlepas daripada intervensi iblis. Karena godaan iblis itu sangat menyenangkan saudaraku. Sewaktu Yesus dibawa di padang gurun, sewaktu Yesus berpuasa, iblis membawa Yesus ke padang gurun. Dikatakan apa di sana? Asal engkau mau menyembah saya, semua harta dunia ini akan kuserahkan kepadamu, akan kuberikan kepadamu. Cuman Yesus tidak tergoda saudaraku. Engkau iblis. Hanya Tuhan Allah yang layak. Ya ini. Jadi kalau kita dilepaskan, dikatakan dari ikatan iblis, bukan berarti kalau di sini tadi biasanya penyakit bungkuk ini adalah diikat karena iblis. Jadi seseorang yang hanya fokus mencari harta dunia, semua mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu,
tidak mengingat Tuhan sama dengan halnya yang diikat oleh iblis. Amin. Siapa yang setuju? Amin. Amin. Tapi kalau kita umat yang sudah ditebus dengan darah Yesus, pagi-pagi terima kasih Tuhan, kita mengucap syukur, sore-sore kita bersyukur, dan minta perlindungan Tuhan sepanjang hari. Walaupun tidur loh, banyak orang langsung lupa bernapas. Saya sudah pernah lihat, pagi sore-sorenya dia tidur masih bagus-bagus, pagi-paginya sudah lupa bernapas, alias mati. Karena apa? Tuhan dia itu meninggal, mati dia. Jadi paling lucu lagi kalau orang meninggal pada waktu malam, waktu tidur tidak bisa lurus kakinya, langsung membungkuk, langsung. Makanya saya pernah itu untuk meluruskan kakinya ini paling susah kalau sudah mati. Itu sebabnya karena apa? Dia menggambarkan penyakit bungkuk tadi susah. Karena apa? Dia hilang dari pantau. Itu sebabnya pagi-pagi kita bersyukur, mengucap syukur, dia lawat kita dan berdoa supaya Tuhan tolong kita sepanjang hari dilindungi. Baru malamnya lagi kita menyerah diri kepada Tuhan karena tidak tahu